Poin pertama diraih Red Sparks memanfaatkan kesalahan atak dari pemain Hyundai Hillstatter. Tapi tak berselang lama, tuan rumah membalikkan kedudukan menjadi 1-2 lewat spike beruntun Laetitia Moma. Sebagai informasi, Red Sparks tetap menurunkan skuad lapis B-nya. Berbeda dengan Hyundai Hillstatter yang menurunkan skuad terbaik, seperti Moma, Lee Da-hyun, Jung Ji-un, hingga Kim Da-in. Hyundai Hillstatter memimpin 4-2 di awal set pertama. Red Sparks berbalik memimpin 5-6. Sekalipun tanpa diperkuat pemain pilar, termasuk Megawati, Red Sparks sejauh ini mampu mengimbangi tim juara bertahan. Red Sparks memimpin 2 angka pada interval pertama lewat skor 6-8. Performa impresif diperlihatkan Jeon Da-bin. Pengganti sementara Vanja Bukilit ini melepaskan spike-spike keras meskipun berhadapan dengan Laetitia Moma. Skuad asuhan Ko Hye-jin memimpin Juli 10. Hyundai Hillstatter meraih 3 angka beruntun, termasuk back-to-back service AC untuk menyamakan level menjadi Oktober 10. Lee Seon-woo memutus rentetan poin Hyundai Hillstatter. Red Sparks bahkan kembali menjauh di kedudukan Oktober 12. Rally panjang terjadi sekaligus membuat Hyundai Hillstatter berbalik memimpin 13-12. Hyundai Hillstatter menjaga keunggulan 2 angka dan memimpin 16-14 pada interval kedua set pertama. Red Sparks terus memangkas kesenjangan poin. Namun setiap kali tim tamu mendekat, Moma dan kawan-kawan berhasil memulihkan poin yang hilang. Bahkan Hyundai Hillstatter mampu memperlebar keunggulan menjadi 19-16. Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatter di set pertama. Hyundai Hillstatter memimpin 1-0 berkat kemenangan di game pertama 25-16. Hyundai Hillstatter menunjukkan dominasi permainan di awal set kedua. Mereka langsung menciptakan gap 3 poin. Sementara Red Sparks tertinggal pada kedudukan 7-4. Red Sparks memangkas gap melalui service AC Lee Seon-woo. Tim tamu bahkan menipiskan poin menjadi 7-6 setelah smash Laetitia Moma dihentikan. Tuan rumah yang kehilangan ritme permainan, dimanfaatkan oleh Jeon Da-bin dan kawan-kawan. Hasilnya, Red Sparks memimpin 7-8 pada interval pertama set kedua. 2 poin beruntun dihasilkan Hyundai Hillstatter untuk membalikkan kedudukan. Servis AC dari Lee Da-hyun membuat tuan rumah memimpin 10-8. Timeout diambil oleh Ko Hye-jin ketika timnya tertinggal 3 angka pada kedudukan 13-10. Perolehan poin Hyundai Hillstatter makin terbendung, bahkan setelah interval kedua. Skuad asuhan Kang Sung-hyung memimpin 20-11. Hyundai Hillstatter menutup set kedua dengan kemenangan 25-16. Red Sparks kembali menelan kekalahan 25-16 pada set ketiga sekaligus memastikan Hillstatter menang 3-0. Di sisi lain, pelatih kepala Jungkwon Jang Red Sparks, Ko Hye-jin mengungkapkan jujur soal bagaimana pengaruh memiliki pemain seperti Megawati Hangestri. Pelatih termuda Felix itu mengaku sepanjang karirnya, belum pernah mendapati pemain yang memiliki kekuatan serangan melebihi Megawati Hangestri. Sebagaimana diketahui, kini Megawati Hangestri sedang bersiap untuk kembali membawa Red Sparks melakoni babak playoff selama 2 musim berturut-turut. Sementara itu, hasil Liga Voli Korea antara Hyundai Hillstatter versus Red Sparks di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, berkesudahan dengan skor 3-0, 25-16. 25-16, 25-16, Minggu, 9 Maret 2025. Lee Seon-woo, Red Sparks, dan Laetitia Moma, Hyundai Hillstatter, keluar sebagai top skor pertandingan dengan masing-masing mengemas 14 poin. Kemenangan Hyundai Hillstatter sekaligus membuat papan atas klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 sementara mengalami pergolakan. Red Sparks yang pada laga ini tidak menurunkan Megawati Hangestri, dan sejumlah pemain pilar lainnya, harus rela turun ke peringkat 3 klasemen. Megawati CS sementara mengumpulkan 60 poin, tertinggal 3 angka dari Hyundai Hillstatter yang naik ke peringkat 2. Hyundai Hillstatter menurunkan kekuatan terbaik pada laga ini. Laetitia Moma, Kim Da-in hingga Lee Da-hyun dimainkan sejak menit awal. Berbanding terbalik dengan Red Sparks, yang mana oleh pelatih Ko Hye-jin, memilih menurunkan skuad lapis B. Satu-satunya pilar permainan Red Sparks yang main adalah Nohran, itu pun tidak full sepanjang pertandingan. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol,
tetap merendah setelah mengalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pertandingan lanjutan putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari Rabu, 6 Maret 2025, kemarin menjadi momen yang manis bagi tim IBK Altos. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat Victoria dan Chak tersebut menorehkan hasil manis ketika menjamu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang sudah lolos ke playoff. Tampil di depan pendukung sendiri, IBK Altos berhasil meraih poin sempurna usai menggulung Red Sparks dengan skor telak 3-0, 25-17, 25-17, 26-24. Ini adalah kemenangan kedua yang didapatkan Lee So-yang dan kolega setelah di laga sebelumnya mereka mengalahkan Gwangju I-Pep Persavings-Ban. Di sisi lain, kekalahan telak ini bukan menjadi hal yang mengejutkan di tengah kondisi yang dialami Red Sparks dengan cederanya para pemain inti. Usai memastikan diri melaju ke babak playoff, tim besutan Ko Hye-jin itu lebih memilih mengistirahatkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah 2 laga beruntun tidak turun ke lapangan guna meminimalisir risiko cedera menjelang babak playoff. Ko Hye-jin sendiri memang memiliki trauma pada akhir fase reguler ini setelah kehilangan Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Penampilan tim berjuluk Red Force itu tanpa para pemain inti memang disadari betul oleh Kim Ho-chol di mana dia juga memberikan sorotan. Bagi Kim, absennya Megawati dan sejumlah amunisi penting Red Sparks lainnya membuat IBK Altos memiliki peluang lebih besar dalam meraih kemenangan. Sementara itu, kewaspadaan dirasakan satu pemain tim Suwon Hyundai EC Hillstate jelang menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea. Hyundai Hillstate dan Red Sparks masih bisa saling berhadapan sampai 4 pertandingan pada musim ini. 1 pertandingan tersisa pada musim reguler, sementara bisa terjadi 3 pertandingan pada babak playoff dengan sistem best of 3. Kedua tim akan berhadapan pada laga putaran ke-6, Minggu, 9 Maret 2025. Hyundai akan berstatus tim tuan rumah ketika menjamu Red Sparks di Suwon Gymnasium, Korea Selatan. Kedua tim tersebut juga sedang memperebutkan posisi kedua pada klasemen di akhir musim reguler. Maka dari itu, pertandingan nanti akan tetap penting meski kedua tim sudah sama-sama memastikan tempat di babak playoff. Outside hitter Hyundai, Jeng Jiun mengakui bahwa kekuatan timnya menurun setelah beberapa pemain utama absen. Dia juga harus menggantikan peran speaker Thailand, Wipawe Thailand sebagai outside hitter utama. Memang benar bahwa kekuatan kami melemah dengan absennya para pemain utama kami. Para pemain juga sempat khawatir dengan hal ini, kata Jeng. Kami memutuskan untuk mengutamakan rekan setim dan tim. Saya harus mengambil tanggung jawab lebih dalam menyerang dan bertahan, karena saya berada di posisi yang sama dengan Wipawe, ujar pemain bernomor punggung 13 itu. Jeng menjadi salah satu pemain inti yang tetap diturunkan saat rekan-rekannya disimpan selama putaran ke-6. Dia berpeluang akan kembali diturunkan saat menghadapi Red Sparks pada Minggu, 9 Maret 2025. Namun, Red Sparks tampaknya masih akan tetap mempertahankan starting six dengan skuad pelapis. Meski begitu, Jeng Jiun tetap mengakui bahwa serangan dan blok Red Sparks merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Kami tidak tahu tim seperti apa yang akan mereka mainkan, tetapi Jungkwanjang adalah tim ofensif yang bagus dengan blocking yang bagus, kata Jeng. Berdasarkan statistik, Red Sparks memang menjadi tim nomor 1 dengan tingkat serangan terbaik dan nomor 2 dalam hal blok. Hyundai akan tetap fokus ke babak playoff untuk laga kontra Red Sparks. Babak playoff adalah prioritas nomor 1 kami, kata Jeng. Saya paling khawatir tentang menjaga ritme dan perasaan yang baik di pertandingan yang tersisa. Kami akan siap untuk memberikan yang terbaik di babak playoff, ujarnya. Pelatih Suwon Hyundai EC Hillstate, Kang Sung Hyung, tak menutup pintu menurunkan skuad terbaiknya di sisa fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Strategi mulai dimatangkan oleh Hillstate di penghujung fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang terhitung tinggal menyisakan 3 laga terakhir saja. Sebagai juara bertahan, 1 tempat di babak playoff sudah berhasil digenggam bersama Incheon Haeunkook Live Spring Speeders dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks.
Kendati demikian, pekerjaan rumah Hillstatte belum selesai lantaran mereka masih bersaing ketat dengan Red Sparks untuk memperebutkan peringkat kedua. Asa mulai terlihat di tengah badai tatkala tim besutan Kang Sung Hyong itu mampu tampil apik melawan Pink Speeders pada hari ini, Kamis, 6 Maret 2025. Menurunkan mayoritas pemain cadangan, Hillstatte meraih 3 poin sempurna usai menumbangkan juara fase reguler musim ini tersebut 3-1, Desember 25, 25, 18, 25, 18, 25, 15. Dengan tambahan 3 poin ini, Lee Da-hyun dan kolega menyamai poin Red Sparks dengan sama-sama 60 angka guna memanaskan persaingan untuk ranking kedua. Pada saat bersamaan, dilema pun menghinggapi Hillstatte dan Red Sparks tatkala mereka harus melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua atau mengamankan pemain. Di sisi lain, Ko Hye-jin sebagai pelatih Red Sparks sendiri sudah membuat keputusan terlebih setelah menerima fakta dua pemain intinya yaitu Vanja Bukilip dan Park Eun-jin cedera. Pria berusia 44 tahun itu mengistirahatkan para pemainnya termasuk pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi setidaknya hingga laga ketiga putaran ke-6 ini. Sementara itu, teka-teka masa depan pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi mulai menjadi perbincangan di Korea Selatan. Kontrak Megawati akan habis bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada akhir musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Penampilan cemerlang selama 2 musim di Liga Voli Korea memberi banyak kesempatan bagi atlet berusia 25 tahun itu dalam menentukan nasibnya. Megawati bisa bertahan di Korea Selatan dengan status yang berbeda atau memilih tantangan baru. Oposite Indonesia itu disebutkan memiliki 3 opsi dalam menentukan kemana akan melangkah pada musim depan. Pertama, Megawati bisa memutuskan untuk bertahan di Liga Voli Korea dengan status pemain kuota Asia. Kedua, dia bisa mendaftar kuota pemain asing Foreigner yang artinya bersaing dengan pemain dari seluruh belahan dunia, termasuk Amerika, Eropa, dan Afrika. Sementara opsi ketiga Megawati adalah mencari peruntungan dengan bermain di negara lain di luar Korea Selatan. Kim Seong-hun, CEO Vision International, agen domestik Mega di Korea Selatan, menyebutkan kliennya itu sampai sekarang belum membuat keputusan. Namun, Kim memberikan kesempatan untuk Megawati mengikuti draft pemain asing umum untuk Liga Voli Korea musim 2025 hingga 2026. Kami tetap membuka kemungkinan untuk mengikuti draft pemain asing, mengajukan kuota Asia, dan memperbarui kontrak dengan Meneer, kata Kim. Selain itu, Megawati bisa juga maju ke liga luar negeri lainnya, imbuhnya. Keuntungan akan didapat Megawati jika terpilih sebagai pemain asing umum karena bayaran lebih tinggi sebesar $250.000 AS atau sekitar 4 miliar rupiah. Adapun dengan statusnya sebagai pemain kuota khusus Asia, Megatron mendapat bayaran sebesar $150.000 AS, 2,4 miliar rupiah. Di luar keuntungan, Kim mengatakan bahwa Megawati telah menunjukkan kecintaan terhadap kehidupan di Korea Selatan dan klubnya. Jika Anda hanya melihat jumlahnya, itu benar, tetapi kecintaan Mega terhadap kehidupan di Korea dan Jungkwanjang sangat besar. Dia sangat dekat dengan tim, tutur Kim. Megawati menarik perhatian klub-klub dari Jepang, Turki, dan juga tentunya Indonesia. Meski demikian, Kim menyarankan Megawati untuk tetap fokus terlebih dahulu pada pertandingan babak playoff bersama Red Sparks. Mega saat ini hanya fokus pada babak playoff bersama Jungkwanjang. Setelah musim berakhir, ia akan memutuskan draft pemain asing umum, draft kuartal Asia, atau apakah akan maju ke liga luar negeri, ujar Kim. Red Sparks yang tidak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dan pemain utama lainnya harus mengakui keunggulan IBK Altos dalam laga putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan. Dalam laga tandang Liga Voli Korea Selatan, V-League 2024-2025, pelatih Red Sparks menurunkan pemain pelapinya yang rata-rata masih berusia muda. Para pemain muda rekan-rekan Megawati Hangestri itu takluk tak berdaya menghadapi skuad utama IBK Altos dalam laga hari Rabu 5 Maret 2025 tersebut. Park Hye-min dan kawan-kawan kalah di set pertama dan kedua dengan skor yang sama 25-17. Kualitas pemain muda itu masih tertinggal dari Victoria dan Chakches.
Pun mantan Kapten Red Sparks Lee So-yang yang kini berkostum IBK Altos jelas mengetahui karakter permainan ex-rekan-rekan juniornya itu di musim lalu. Awal set ketiga laga putaran ke-6 V-League di Hwaseong Indoor Arena, Korsel, lebih seru ketimbang 2 set sebelumnya. Di sisi lain, Baby Red Sparks sempat unggul dari tuan rumah. Bahkan pelatih IBK Altos Kim Ho-chol harus melakukan timeout dini saat timnya tertinggal 2-5. Kondisinya benar-benar terbalik. Para pemain muda tim berjuluk The Red Force itu mendominasi jalannya permainan hingga technical timeout pertama. Jeon Da-bin yang disebut-sebut murid Megawati Hangestri itu tampil ciamik. Ia membawa timnya unggul 3-8 dari lawannya. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menorehkan hasil minor ketika menjalani laga terkini putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari ini, Rabu, 5 Maret 2025, dijalani Red Sparks dengan melawat ke markas tim Hwaseong IBK Altos. Red Sparks kalah telak dari IBK Altos melalui 3 set langsung dengan skor akhir 0-3, 17-25, 17-25, 26-24. IBK Altos langsung meraih angka lebih dulu pada awal set pertama melalui blocking solid dari Yuk Seoyang. Red Sparks kesulitan melancarkan perlawanan setelah blocking dari Park Hye-min tidak mendarat dengan akurat di lapangan permainan. Di sisi lain, mantan Kapten Red Sparks Lee So-yang mulai menunjukkan kontribusinya untuk membawa IBK Altos menjauh. Rentetan kesalahan yang dibuat para pemain Red Sparks berhasil dimanfaatkan oleh Victoria dan Chak dengan baik. Meski mencoba untuk bangkit melalui gempuran Park Hye-min, Lee Seon-mu dan Jeon Da-bin, Red Sparks menutup set pertama dengan kekalahan 17-25. Menginjak set kedua, permainan Red Sparks belum membaik sepenuhnya dan ini mampu dimanfaatkan lagi oleh IBK Altos melalui Dan Chak dan Lee So-yang.